Assalamualaikum Bu Tia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah saya hari ini sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga. Eh, nah, Alhamdulillah. Bu Tia, Bu Tia pada hari ini, akhir-akhir ini saya lihat Bu Tia seperti termenung waktu keluar dari kelas. Mungkin ada sesuatu, Bu Tia? Benar Bu, sebenarnya saya sudah beberapa hari yang lalu kepengen gitu ketemu sama Ibu untuk menceritakan apa yang saya alami di dalam kelas, bukan? Mungkin hari inilah waktunya untuk saya bercerita karena kebetulan ketemu dengan Ibu ya. Ya. Jadi gini Bu, saya ketika masuk dalam kelas, ketika saya memberikan tugas presentasi kelompok, itu banyak beberapa murid atau siswa yang kurang aktif gitu Bu di dalam kelompok. Jadi itu yang Oh, menjadi beban pikiran saya Ibu. berarti beberapa hari ini Bu Tia kepikiran dengan siswa-siswa Ibu pada saat mengerjakan tugas di kelompok tidak semuanya aktif dan tidak saling bekerja sama. Iya Nah, benar Ibu. seperti yang Bu Tia ceritakan, uh, dari pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Bu Tia capai? Itulah saya kepengennya bukan ketika saya masuk ke dalam kelas, ketika saya melakukan kegiatan di dalam kelas, anak-anak itu ketika saya kasih tugas itu dia aktif gitu, antusias ketika membuat kerja kelompok gitu Bu. Berarti selama ini dari kerja kelompok yang Ibu Tia lakukan, apa saja yang telah Ibu Tia terapkan sehingga anak-anak yang Ibu bagikan kelompok ini kurang aktif? Mungkin dari Bu Tia apa yang akan Bu Tia lakukan? Itulah Bu kan kalau misalnya selama ini kan saya hanya memberikan metode ceramah gitu, terus kan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil hasil diskusi belajar mereka gitu Bu. Hmm, Mungkin ke depannya saya apa melakukan metode-metode yang membuat anak-anak itu aktif gitu Bu. Gimana menurut Ibu ya? Dari yang Bu Tia sampaikan bahwa Bu Tia sudah menggunakan metode ini, menurut Bu Tia, apakah metode yang Bu Tia lakukan itu sudah efektif atau memberikan dampak yang lebih bagus pada siswa-siswa Bu Tia? Itulah awalnya kan Bu, saya berpikir dengan saya membentuk kelompok dalam pembagian tugas itu bisa membuat cara yang efektif gitu dalam pembelajaran. Tapi kenyataannya di lapangan itu tidak seperti itu Ibu. Berarti yang menjadi tantangan Bu Tia saat melakukan pembagian kelompok sehingga siswa ini tidak aktif yang menjadi tantangannya di sini bagaimana Bu? Itulah saya kepengennya kan Bu, anak-anak itu bukan hanya beberapa yang aktif, tapi kalau bisa semuanya gitu. Jadi kan pembelajarannya itu tersampaikan gitu kepada setiap kelompok, Bu. Dalam kondisi Bu Tia yang seperti ini, apa yang Ibu Tia butuhkan saat ini? Itulah saya sepertinya saya ingin membuat perencanaan pembelajaran mungkin yang lebih menarik ya, Bu ya, supaya anak-anak saya itu dia di dalam kelompoknya itu lebih aktif. Bagus sekali itu seperti ide yang Bu Tia sampaikan. Saya sependapat dengan Bu Tia. Bu Tia bisa mencoba seperti yang Bu Tia sampaikan supaya siswa-siswa Bu Tia lebih aktif. Bu Tia Ya, untuk saat ini mungkin strategi yang telah Bu Tia lakukan mungkin masih kurang efektif. Untuk selanjutnya, kira-kira strategi yang akan Bu Tia lakukan bagaimana? itulah Bu rencana saya kan Bu, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Bu kan, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi saya tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi di situ saya juga
menggunakan media yang seperti poster atau gambar ataupun cerita pendek gitu supaya anak-anak itu dia nggak bosan gitu Bu dengan metode yang saya berikan gitu. Setuju dengan yang Bu Tia utarakan. Siswa kita sudah mengerti dan memahami materi yang kita sampaikan, lebih termotivasi. Untuk selanjutnya berarti Bu Tia yang akan dilakukan setelah menemukan strategi-strategi yang lebih baik ini, harapan Bu Tia yang akan Bu Tia capai. Itulah harapan saya kan Bu, kalau misalnya yang awalnya itu pembelajarannya itu kurang efektif, mungkin dengan media poster atau gambar atau cerita pendek itu dapat membangkitkan siswa itu dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya Bu. Jadi mereka hasil belajar mereka itu memang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi nggak membosankan gitu Bu. Berarti yang sudah Bu Tia lakukan ini sudah sangat baik. Di sini juga kita harus memberikan motivasi atau apresiasi terhadap siswa-siswa kita yang telah mau melakukan tugas-tugas yang kita berikan, melakukannya dengan senang hati. Di sini Bu Tia bisa mencoba melakukannya. Baik Bu, ke depan saya akan melakukan hal yang seperti Ibu Maulida katakan tadi, memberikan apresiasi kepada siswa-siswi di dalam kelas supaya